Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuda Anggara dalam lanjutan part 2 dari video yang pertama ya, part satunya mengenai pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, terkhususnya pada lantai keramik di area gedung. Sebelumnya nomor registrasi saya itu sendiri 1506521015. Saya dari D4 Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Dan kemudian yang terhormat kepada Ibu Dr. Irika Widyasanti, Magister Teknik dari Universitas Negeri Jakarta dan juga selaku dosen pengampu mata kuliah pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Mungkin itu saja ya perkenalannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke topik pembahasannya. Ya, baik, di sini ada PowerPoint dari perawatan lantai keramik yang akan saya jadikan media penjelasan ya dari perawatan lantai keramik itu. Nah, pertama-tama ada baiknya kita kenali lebih dahulu pemahaman dasar apa itu perawatan bangunan gedung dan kaitannya dengan perawatan pada lantai keramik itu sendiri. Lanjut ke PowerPoint-nya. Ini menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 ya tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu baik dalam fungsi. Sementara dari perawatan gedung sendiri, perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bangunan gedung, komponen, dan bahan bangunan dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap baik dalam fungsi atau bisa diartikan sebagai preventive maintenance. Kegiatan perawatan ini tuh meliputi perbaikan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, dan juga bahan-bahan gedung dan juga prasarana dan sarananya agar bangunan gedung tetap baik secara fungsi. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pemahaman ya teman-teman, kalau perawatan pada gedung itu sendiri itu merujuk pada serangkaian tindakan dan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa bangunan tetap dalam kondisi yang baik, aman, dan berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya. Dan selanjutnya juga perawatan bangunan gedung ini itu bertujuan untuk mempanjang umur pakai bangunan, mencegah kerusakan, memastikan keamanan penghuninya, dan juga kegiatan perawatan ini itu juga dapat mencakup aspek termasuk struktur fisik, instalasi peralatan, dan sistem-sistem yang ada di dalamnya. Yang ini semua tuh kalau kita satukan, kita hubungkan ke dalam lantai keramik ini sangat berhubungan gitu, karena memang lantai keramik itu bagian dari bangunan gedung itu sendiri. Nah, di sini terdapat perbandingan pada lantai keramik ya, di mana di samping kiri ini yang terdapat emoji sedih itu tuh lantai keramik yang tidak terawat gitu. Bagaimana kalau bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri terlihat tidak mengenakan, bukan? Ini lantai keramik yang tidak terawat ini menimbulkan efek tidak nyaman karena dari visual dan estetikanya aja itu udah enggak banget gitu, kotor dan juga retak-retak gitu, kayak enggak banget tuh. Selanjutnya di sini ada lantai keramik yang terawat ya, di mana pada lantai terawat ini terdapat emoji senyum ya, yang dimana itu mengartikan penggunanya atau penghuni bangunan itu sendiri tuh merasa senang gitu kalau lantainya itu terawat gitu. Bisa dilihat pada contoh gambarnya ya, terdapat dari lantai keramik yang terawat ini tuh bersih, kinclong, dan juga sejuk gitu dipandangnya juga. Kemudian juga terdapat kurang lebih ini pasutri ya yang berbaring pada lantai keramik ini itu sendiri tuh menandakan kalau penghuni dari lantai keramiknya ini tuh nyaman gitu berada atau berbaringan di lantai keramik itu sendiri, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada mengenal jenis-jenis kerusakan ya. Yang dimana jenis-jenis kerusakan pada lantai keramik ini tuh mengacu pada berbagai masalah atau kerusakan yang mungkin terjadi pada lantai keramik. Di mana pada kerusakan lantai keramik terdapat beberapa jenis kerusakan yang diukur dari tingkat kerusakan itu sendiri. Berikut 3 tingkat kerusakan pada lantai keramik, yaitu yang pertama di sini ada kerusakan ringan, yang kedua ada kerusakan sedang, dan yang ketiga di sini itu ada kerusakan berat. Lanjut di sini yang pertama ada kerusakan ringan ya. Di mana kerusakan ringan pada lantai keramik ini tuh dapat mencakup sejumlah masalah kecil yang dapat mempengaruhi penampilan atau fungsionalitas lantai.
Untuk contoh kerusakannya itu pertama di sini mungkin ada noda atau kotoran ringan ya, misalnya noda kopi, minyak atau kotoran lain-lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua di sini ada retakan kecil, yang dimana retakan kecil yang masih dalam skala kecil ini sebetulnya itu yang tidak mengganggu struktur dasar gitu, jadi tidak begitu masalah gitu. Selanjutnya di sini ada goresan atau lecet yang dapat muncul akibat gesekan dengan benda-benda kasar atau penggunaan mebel yang kurang dilindungi. Jadi dari penyebabnya itu sendiri tuh biasanya dari ini ya, gesekan terhadap benda-benda yang ada di sekitar rumah gitu. Jadi dampak yang ditimbul kepada lantai keramiknya itu ya itu tadi goresan atau lecet itu gitu. Boleh dilanjut. Ya, selanjutnya yang kedua di sini ada kerusakan sedang ya, di mana kerusakan sedang pada lantai keramik dapat melibatkan masalah yang lebih signifikan dibandingkan dengan kerusakan ringan, tetapi belum mencapai tingkat yang memerlukan perbaikan besar atau penggantian keseluruhan lantai. Untuk contoh kerusakannya ya, ini tuh bisa memungkinkan lantai keramik mengalami masalah lepas dari dasarnya gitu, dari dasar fondasi lantainya. Yang kedua di sini ada bagian tepi lantai atau sudut-sudut tertentu ini tuh mengalami patah atau pecah karena stres atau tertekan gitu, tekanan tertentu seperti itu. Jadi kayak lantai keramik ini kayak lepas dan ini aja gitu. Jadi di sini juga dijelaskan pada tingkat ini tuh belum memerlukan perbaikan besar atau penggantian keseluruhan lantai. Jadi belum. Selanjutnya di sini yang ketiga, poin terakhir di sini ada kerusakan berat, di mana pada kerusakan berat pada lantai keramik ini tuh mencakup masalah yang serius dan memerlukan perhatian segera. Untuk contoh kerusakannya itu, pertama di sini ada pecahan besar atau retakan yang melibatkan beberapa ubin harus segera diganti. Yang kedua ada angkat atau miringnya lantai keramik. Ini bisa menjadi tanda adanya kerusakan struktural serius. Jadi untuk kerusakan pada strukturalnya itu serius. Yang ketiga di sini ada kerusakan akibat bencana alam yang melibatkan seluruh area lantai sehingga memerlukan penggantian keseluruhan lantai. Jadi untuk kategori kerusakan berat ini tuh jenis kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Dan untuk kalaupun memperbaiki ini tuh harus mengganti secara keseluruhan lantai keramiknya gitu. Jadi mengganti dengan lantai keramik yang baru karena memang sudah tidak tertolong. Karena seperti itu. Oh ya, sebelumnya di sini saya sendiri ya dalam materi kali ini tuh saya mengambil jenis tingkat kerusakannya itu yang kerusakan rendah, sehingga untuk saya sendiri saya akan lebih spesifik menjelaskan apa yang terjadi jika lantai kita itu terdapat jenis kerusakan yang rendah. Di mana yang pertama tadi di sini ada noda yang sulit dihilangkan. Di mana untuk penanganannya gini, ini kita bicara penanganan ya. Untuk noda yang sulit dihilangkan, kita bisa menggunakan pembersih yang dirancang khusus untuk jenis lantai keramik. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menghindari menggunakan bahan kimia keras yang dapat merusak permukaan lantai. Yang ketiga, perhatikan petunjuk pembersih dan bersihkan noda secepat mungkin. Jadi untuk noda yang sulit dihilangkan ini tuh cukup mudah ya seharusnya ya. Ya Anda tuh hanya tinggal membersihkannya aja gitu, tapi juga jangan menggunakan bahan kimia keras karena itu dapat berpotensi menghancurkan atau merusak permukaan lantai itu sendiri gitu. Dan juga yang terakhir ya, kita hanya tinggal membersihkan saja gitu dengan spons atau alat pembersih lain secepat mungkin. Selanjutnya yang kedua di sini ada kerusakan retakan kecil ya, di mana untuk penanganannya ya, retakan kecil itu dapat diatasi dengan mengisi rantai keramik menggunakan plester atau silen yang sesuai dengan warna lantai. Yang kedua di sini ada pastikan area yang akan diisi bersih ini itu kering sebelum diaplikasi. Jadi area yang ingin dibersihkannya itu harus kering gitu sebelum diaplikasi, area yang mengalami keretakannya itu sendiri. Lanjut poin terakhir ya untuk kerusakan, jenis kerusakan pada poin terakhirnya itu goresan atau lecet kecil, di mana untuk penanganannya ini tuh cukup mudah. Yang pertama ini tuh menggunakan pembersih lembut dan kain bersih untuk membersihkan goresan ataupun lecet. Yang kedua, pastikan pembersih yang Anda pilih itu tidak akan merusak lapisan lantai. Jadi kita tuh juga harus memastikan gitu kalau pembersih yang kita pilih itu jangan sampai
merusak struktur lantai itu sendiri, karena ya untuk apa dibersihkan kalau malah menghancurkan gitu kan. Selanjutnya yang terakhir, jika goresan cukup dalam, pertimbangkan untuk mengisi goresan dengan pena retouch atau cat sejenis yang sesuai dengan warna lantai. Jadi kayak goresannya itu tuh kita tiban dengan warna yang sesuai dengan warna lantainya gitu. Jadi ya jadi kayak tertutup gitu. Bisa lihat pada contoh gambar yang terdapat pada PowerPoint itu sendiri ya. Terus juga pada poin-poin terakhirnya juga bisa dilihat ya pada contoh-contoh gambarnya. Ini sebagai example aja ya dari penanganannya gitu. Nah, terakhir di sini ada kesimpulan ya, di mana untuk kesimpulannya itu secara garis besar merawat kerusakan ringan pada lantai keramik, langkah-langkah pencegahan dan perbaikannya itu yang tepat dapat mempertahankan penampilan estetika dan fungsionalitas dari lantai itu sendiri. Kenapa? Sebab perawatan dan pemeliharaan yang tepat dapat membantu mempertahankan keindahan dan fungsi lantai keramik dalam bangunan itu sendiri. Nah, di sini daftar pustaka ya yang membantu saya dalam mengutip materi yang saya bawakan, jurnal, Cimantu, dan juga www.tukangmalam. Lanjut. Ya, ini slide terakhir ya, slide terima kasih untuk akhir dari pemaparan materi yang saya sampaikan tentang perawatan sarana prasarana lantai keramik pada area bangunan dan gedung. Jadi seperti itu ya teman-teman semua, berdasarkan penjelasan saya tadi, jika kita mengambil garis besarnya ya, secara garis besar perawatan dan pemeliharaan yang tepat dapat membantu dan mempertahankan keindahan dan fungsi lantai keramik dalam bangunan gedung. Dan untuk kerusakan yang lebih serius ini tuh bisa diperlukan bantuan profesional untuk evaluasi dan perbaikan yang lebih mendalam. Mungkin sekian saja pembahasan dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.